Bab 26. Kamu lagi. Lin Feng baru mencapai lapisan Qi ke-8, tetapi Lu Liang masih menganggap Lin Feng sebagai ancaman. Lin Feng sangat yakin bahwa jika dia mencapai lapisan Qi ke-9, pertarungan mereka akan sepenuhnya seimbang. 9 gelombang berat. Suasana dipenuhi aura yang menindas saat gelombang-gelombang itu mengalir dari tinju Lin Feng. Gelombang kejut yang dahsyat itu menerjang Lu Liang. Cakar retah. Lu Liang mengangkat tangannya, jari-jarinya kini berubah menjadi cakar yang tampak seperti kait setajam silet. Tiba-tiba, Qi yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya dan mendominasi atmosfer di dalam pegunungan. Gelombang dahsyat itu lenyap bagai asap tanpa perlawanan. Guntur meraung. Lin Feng menghunus pedangnya ke arah Lu Liang. Setiap gerakan Lin Feng menggetarkan atmosfer. Bahkan pedang panjangnya yang telah tertahan dengan hati-hati di antara cakar Lu Liang pun bergetar hebat. Lin Feng semakin menjadi masalah seiring waktu. Lu Liang merasakan mati rasa di tangannya, jadi ia tak punya pilihan selain melepaskan pedang Lin Feng. Namun, ketika Lu Liang melepaskan pedang panjang Lin Feng, ia langsung menusukkan cakarnya ke arah Lin Feng yang tak curiga. Lin Feng bisa merasakan perubahan kekuatan dan merasakan gelombang kejut awal yang membuatnya mengerang kesakitan saat ia terlempar oleh kekuatan serangan itu. Lu Liang memiliki jiwa elang. Ia memiliki kekuatan penghancur yang tajam dan tepat, inilah kekuatan utamanya. Kekuatan fisik hanyalah kekuatan sekunder, tetapi serangannya masih bisa mencapai kekuatan 10.000 jin, yang merupakan kekuatan fisik manusia super. Lin Feng ragu dalam hatinya, ia tidak yakin bisa memenangkan pertarungan ini. Perbedaan antara lapisan Qi ke-8 dan lapisan Ling Qi terlalu besar. Terdapat celah yang sangat besar antara lapisan Qi dan lapisan Ling Qi. Melawan seseorang yang berada di lapisan Ling Qi saat berada di lapisan Qi adalah celah kekuatan yang tidak bisa diatasi hanya dengan teknik. Lin Feng sangat ingin mengalahkan Lu Liang, tetapi itu tidak realistis. Guntur menggelegar. Lin Feng mengayunkan pedangnya untuk menyerang lagi. Namun, Lin Feng tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Wus! Desir! Wus! Desir! Pedang saling menyerang. Lin Feng terus-menerus menyerang udara di sekitarnya. Raungan gemuruh yang tak berujung terdengar dari udara di sekitarnya. Seluruh gua dipenuhi gemuruh-gemuruh, seolah-olah dewa petir telah mengamuk di dalam gunung ini. Dalam waktu singkat yang dibutuhkan Lin Feng untuk melancarkan serangan bertubi-tubi ini, tubuhnya diselimuti aura Qi yang memenuhi udara. Ia diselimuti Qi dahsyat dari pedangnya, bagaikan gelembung yang mengelilinginya. Bertahan? Kau masih berpikir bisa bertahan? Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan betapa konyolnya pertahananmu terhadap serangan lawan di lapisan Qi Ling, kata Lu Liang sambil tertawa. Sayap roh elang mulai bergerak dan elang itu melesat ke arah Lin Feng. Qi yang kuat menghantam gelembung energi yang sepenuhnya terbuat dari Qi pedang. Ledakan. Lin Feng, yang diselimuti Qi pedang, merasa seperti sedang duduk di sebuah perahu kecil yang dengan hati-hati mengapung di atas lautan luas. Saat ini, perahunya tidak tenang dan terombang-ambing oleh badai dahsyat yang telah menyerbu lautan luasnya. Qi lawan membombardir gelembung Qi dari segala arah, sehingga gelembung itu kesulitan untuk sepenuhnya melindunginya dari setiap serangan. Tubuhnya telah menerima beberapa kerusakan akibat serangan yang melewati gelembung Qi. Namun, lautan Qi masih tampak setenang dan seanggun sebelumnya. Elang terbang tinggi. Lu Liang menyadari bahwa Qi dari cakarnya hampir tidak berpengaruh pada Lin Feng. Lu Liang berjongkok dan kedua tangannya mengubah Qi-nya menjadi elang yang terbang ke udara lalu mulai menukik ke bawah langsung ke arah Lin Feng di dalam gelembung Qi. Elang-elang Qi itu menukik ke bawah, menerjang cakar Lu Liang yang kemudian menyerang Lin Feng. Ledakan. Gelombang kejut dari serangan ini menyebabkan pedang Qi di sekitar Lin Feng bergetar hebat. Tubuh Lin Feng juga bergetar sedikit sebelum ia dapat sepenuhnya menstabilkan dirinya. Gelembung Qi telah stabil kembali dan Lin Feng kembali ke keadaan tak bergeraknya. Ketika Lu Liang menyadari bahwa ia tidak dapat melancarkan serangan yang efektif terhadap seorang kultivator yang belum mencapai lapisan Ling Qi, ia menjadi gila. Seluruh tubuhnya berubah menjadi elang dan ia mulai menyerang dengan liar ke arah Lin Feng. Lin Feng menahan serangan yang semakin kuat. Kekuatan Lu Liang dalam amarahnya yang liar semakin kuat. Seluruh gua dipenuhi raungan gemuruh yang dipancarkan oleh Qi pedang yang mengelilingi Lin Feng.
Batu-batu mulai berjatuhan dari atap gua, lalu meledak karena tekanan yang ditimbulkannya, memberi kesan bahwa gua itu siap runtuh kapan saja. Darah menetes dari sudut mulut Lin Feng. Semua serangan Lu Liang kini melepaskan kekuatan tak kurang dari 12.000 jin. Serangannya mengikuti pola yang tidak teratur, karena ia hanya menyerang dengan liar, membuatnya sulit untuk menghindari serangan yang datang dengan tepat. Tubuh Lin Feng semakin rusak, karena ia terus menahan serangan tanpa henti. Saya harus menyelesaikan ini. Tatapan Lin Feng dingin. Ia dengan lembut menggerakkan pedang panjangnya perlahan di udara, melepaskan tekanan tak terlihat. Ki pedang yang luar biasa mengalir dari atmosfer menuju pedangnya. Raungan gemuruh yang luar biasa dahsyat dilepaskan hanya dengan gerakan pedang yang lambat dan lembut. Kekuatan pedang, energi alami pedang telah mengelilinginya. Inilah kekuatan sejati Roaring Thunder yang dapat memusnahkan apapun yang menghalangi jalannya. Kekuatan yang sungguh dahsyat terpancar dari pedang Lin Feng, seluruh atmosfer ditelan oleh kehadiran pedangnya. Lu Liang menyadari bahwa suatu kekuatan luar biasa sedang bergerak mendekatinya, roh elangnya gemetar, dan segera mulai mundur. Kekuatan pedang itu begitu dahsyat, sehingga roh elang itu mundur dalam sekejap. Lin Feng terus menggerakkan pedangnya, yang semakin mengumpulkan ki pedang. Ia mulai menggunakan teknik Moonlight Feather Agility untuk mendekati Lu Liang yang mundur. Raungan gemuruh yang mengerikan datang dari pedang Lin Feng dan menghujani Lu Liang. Elang terbang! Teriak Lu Liang sambil melepaskan ki dari kedua tangannya, yang sekali lagi berubah menjadi 2 ekor elang yang terbang ke udara. Ki yang menyatu kembali ke dalam cakarnya sungguh luar biasa kuat. Bo-o-o! Ledakan dahsyat yang dahsyat memenuhi gua itu. Seluruh gua bergetar hebat. Kelincahan bulu cahaya bulan. Seluruh tubuh Lin Feng berubah menjadi sinar bulan, menerangi seluruh gua. Saat ia bergerak menuju pintu keluar gua, pedangnya melesat keluar. Ah! Teriakan mengerikan memenuhi udara. Bajingan! Teriak Lu Liang dengan amarah yang menggelegar, lengannya berlumuran darah. Ia terluka parah akibat serangan Lin Feng. Jika Lu Liang tidak mundur saat serangan itu, ia mungkin telah kehilangan nyawanya. Lu Liang tidak akan pernah menyangka kalau seorang pria dengan lapisan Ki ke-8 bisa melawannya, melukainya, dan terlebih lagi, membunuh saudaranya sendiri tepat di depannya. Lu Liang memeluk tubuh adiknya yang sekarat. Ekspresinya buas dan wajahnya dipenuhi duka dan amarah. Saat itu ia benar-benar tampak seperti iblis. Darah mengalir deras dari tenggorokan Lu Fei. Ia telah mengembuskan napas terakhirnya. Lin Feng berhasil menggorok lehernya sendiri saat melarikan diri dari gua. Itu adalah mahakarya, balas dendam Lin Feng. Selama aku, Lu Liang, masih hidup di dunia ini, kau takkan pernah merasa damai. Suara Lu Liang bergema di dalam gua, seolah berasal dari iblis yang terkurung di neraka. Sue Huan ketakutan dan menggigil ketakutan. Ia bersandar di dinding gua, karena tak lagi kuat berdiri sendiri. Ia juga tak pernah menyangka kekuatan Lin Feng begitu dahsyat, hingga Lu Liang pun berakhir dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Jika Lin Feng mendengar teriakan Lu Liang, ia pasti akan tersenyum sinis melihat hasil mahakaryanya. Lu Liang akan mengejarnya selamanya, dan ia tak akan pernah merasa tenang. Mengapa ia harus mengucapkan kata-kata tak berguna seperti itu? Jika ia mengejarnya selamanya, ia akan bernasib sama seperti saudaranya. Lin Feng sudah tidak lagi bermurah hati untuk membiarkan seseorang pergi dengan nyawanya untuk kedua kalinya. Ini adalah kesepakatan yang sudah ia buat dengan jelas. Namun Lu Fei tetap kembali untuk membalas dendam. Ia hanya akan membiarkan Lu Fei mempertahankan nyawanya sekali saja. Lin Feng bukanlah tipe orang yang jahat. Ia tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain. Ia tidak sering membunuh orang lain jika tidak perlu, tetapi jika orang lain memprovokasi dan mencoba membunuhnya, ia jelas melindungi dirinya sendiri dan melawan. Lin Feng berlari selama setengah jam dan perlahan-lahan melambat. Ia memuntahkan darah yang telah ditahannya sejak pertarungan. Lin Feng juga terluka parah dalam pertarungan dan sebenarnya berada dalam posisi yang lebih tidak menguntungkan. Jika pertarungan berlanjut, ia akan kehilangan nyawanya. Inilah sebabnya ia meninggalkan gangguan bagi lawannya dan pergi sambil berpura-pura tidak terluka. Lagi pula, ada perbedaan level yang sangat besar antara dirinya dan lawannya. Ia baru berada di lapisan Ki ke-8 dan telah bertarung melawan seorang kultivator lapisan Ki Ling. Pertarungan itu, ia bangga pada dirinya sendiri.
Ia mengeluarkan toples berisi pil-pil penyembuhan yang mendalam. Ia mengambil pil itu, memasukkannya ke dalam mulut, dan langsung menelannya. Sensasi menyegarkan dan nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia merasa pikirannya yang tadinya lambat, tiba-tiba menjadi jernih dan cepat kembali. Ia dapat berpikir jernih dan cepat kembali, ia merasa segar. Dalam sekejap, luka-lukanya sembuh total. Pil yang sangat efektif dan mendalam. Mata Lin Feng menunjukkan betapa terkejutnya ia. Pantas saja Pelindung Kong berkata satu pil saja, sudah cukup untuk menyembuhkan Han Men. Lin Feng merasa curiga, karena ia tak percaya bisa dengan mudah mendapatkan setoples pil berkualitas tinggi seperti itu. Ia telah memberikan 3 pil sekaligus kepada Han Men, dan bahkan memberikan 3 pil lagi kepada Jing Yun untuk berjaga-jaga jika pil-pil itu kurang. Di mana ada kewaspadaan, di situ tidak ada bahaya, tetapi saat itu Lin Feng menyadari betapa dahsyat dan langkanya pil-pil ajaib ini. Lin Feng tidak hanya merasa luka-lukanya telah pulih sepenuhnya, tetapi dia juga merasa bahwa kekuatannya sekali lagi meningkat pesat. Tidak heran banyak kultivator ingin menggunakan pil-pil ajaib. Pil-pil itu sangat ampuh. Bahkan pil penyembuh pun memiliki manfaat yang luar biasa untuk kultivasi. Di benua Sembilan Awan, banyak kultivator meramu pil-pil mendalam dan membuat senjata. Mereka yang mampu meramu pil-pil mendalam dan membuat senjata sangat dihormati karena mereka adalah master di antara para master. Mereka memiliki status yang sangat tinggi di masyarakat karena jarang menemukan seseorang yang berbakat di bidang keahlian ini. Ada juga orang-orang yang meramu pil penyembuh di dalam sekte Yunhai, tetapi karena Lin Feng hanyalah murid biasa, ia belum memiliki kesempatan untuk bertemu dengan para master ini. Bertarung adalah cara terbaik untuk meningkatkan jalur kultivasi, karena jalur ini tidak diciptakan secara artifisial oleh kekuatan luar. Pil-pil mendalam ini hanyalah bantuan yang harus digunakan di samping perjuangan dalam pertempuran. Lin Feng jelas telah melalui banyak kesulitan di jalur kultivasi. Ia sekarang harus mencari tempat lain yang baik untuk berlatih dan mengkonsolidasikan pengetahuannya dari pertempuran ini. Ini bisa menjadi kesempatan untuk menembus lapisan Qi ke-9. Setelah menembus lapisan Qi ke-9, ia akan kembali ke kota Yangzhou dan menghadiri pertemuan tahunan bersama sepupunya. Lin Feng berbalik dan melihat pemandangan di sekitarnya. Pemandangan itu tampak sangat familiar. Awalnya di sini, pikir Lin Feng dengan mata berbinar. Ia langsung menatap ke kejauhan dan tersenyum. Ia bisa melihat 2 gunung di kejauhan yang tampak terbelah oleh pedang. Di gunung-gunung inilah, ia melihat sinar matahari menembusnya. Tetapi di sana ia bertemu dengan seorang gadis kejam. Aku menemukan gua yang bagus untuk berlatih. Aku tak menyangka ada tempat sebagus ini di sekitar sini. Kurasa aku harus menjadikannya milikku. Lin Feng jelas tidak akan melupakan bahwa gadis itu telah mencoba membunuhnya 2 kali. Kali ini, dia akan melihat apakah serangannya bisa mencapai sehelai rambut di tubuhnya. Lin Feng melangkah semakin cepat menuju gua gunung. Ia pun tiba dan masuk tanpa ragu sedikit pun. Ketika Lin Feng memasuki gua yang diterangi sinar matahari, beberapa orang melihatnya dan tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang. Mereka tetap di luar untuk menyaksikan Lin Feng dipaksa keluar dari gua. Murid itu berani masuk ke area terlarang milik Liu Fei tanpa izin. Ia benar-benar bertindak gegabah. Selama ia tidak bertindak bodoh di dalam, ia akan dipaksa keluar dan dipukuli atas kejahatannya. Sesaat kemudian, Lin Feng kembali memasuki area terbuka di dalam gunung. Ia berdiri di depan mata air panas. Masih banyak gua di sana. Jika tidak ada yang mengganggu, gua-gua itu sangat cocok untuk bercocok tanam. Pada saat itu, seperti terakhir kali, Liu Fei sedang bermeditasi di bawah air panas, kepalanya berada di bawah air, sehingga hanya bisa dilihat saat inspeksi. Matanya terpejam, dan ia menahan napas untuk bermeditasi. Cara berlatih seperti itu merupakan cara yang ampuh untuk meningkatkan teknik pernapasan. Dengan meningkatkan teknik pernapasannya, Liu Fei dapat menembakkan beberapa anak panah sekaligus. Kekuatan anak panahnya pun akan semakin kuat. Lin Feng tidak gegabah melompat kali ini. Dia menunggunya muncul kembali. Ketika wajah cantiknya muncul di permukaan air, Liu Fei melihat Lin Feng berdiri di sana. Ia terkejut. Ia langsung menyipitkan mata dengan sedikit amarah. Ia berkata dengan nada sedingin es, "Kau lagi." "Memang, aku lagi," kata Lin Feng dengan nada dingin yang tersembunyi di suaranya. Setelah bertarung melawan seorang kultivator lapisan Ling Qi,
Ia merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk terlibat dalam pertempuran dengan Liu Fei. Meskipun Liu Fei salah satu murid biasa terbaik, Lin Feng merasa percaya diri. Lagi pula, Lin Feng tidak sekuat Jing Hao, dan ia telah mengalahkan Jing Hao. Namun gaya bertarung mereka berbeda, dan ia harus berhati-hati. Bab 27. Kepercayaan diri. Ada orang-orang tertentu di dunia ini yang mesum, ada yang bejat, dan ada yang tidak serius berlatih seni kultivasi. Satu-satunya kesamaan mereka adalah pikiran mereka yang kotor dan menyimpang. Pikir Liu Fei ketika melihat Lin Feng menatapnya sambil tertawa. Aku ingin bertanya, berapa banyak nyawa yang kau miliki untuk bertindak sebodoh itu? Tanyanya dengan nada sedikit marah. Sambil berbicara, Liu Fei segera melompat keluar dari sumber air panas. Pakaiannya kembali basah kuyup dan menjadi ketat, memperlihatkan semua lekuk tubuhnya yang tersembunyi. Ia sangat menarik, sehalus angsa. Jika itu adalah dunia Lin Feng sebelumnya, pasti banyak orang akan tergila-gila padanya dan memujanya. Tapi ini bukan dunia itu, ini bukan Lin Feng yang dulu. Hatinya bukan lagi hati orang biasa. Saat menatap Liu Fei, ia merasa dingin dan terasing, hatinya sekeras batu. Aku tak pernah menyangka dia akan mengira aku cabul dan menganggap semua tindakanku sebagai upaya untuk memanfaatkannya. Pikir Lin Feng, tetapi ia tetap tenang. Jika Liu Fei menganggapnya cabul, ia akan memberinya pelajaran. Senyum jahat perlahan merayap di wajahnya saat ia menatapnya. Liu Fei melihat niat jahat di wajah Lin Feng, dan ia tak kuasa menahan amarahnya. Ia sudah bersiap menembakkan panah ke jantung Lin Feng dan membunuhnya. Kau benar-benar mencari masalah, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Suara anak panahnya membelah udara dengan suara siulan. Anak panahnya dikelilingi cahaya berkilauan dan menciptakan ledakan kecil saat bertabrakan dengan gelombang berat Lin Feng. Dia menjadi jauh lebih kuat sejak terakhir kali kita bertemu, pikir Lin Feng. Ia menggunakan 9 gelombang beratnya untuk membalas panahnya. Getaran gelombang menyebar ke seluruh atmosfer di sekitar mereka dan panah itu langsung menghantam tanah. 9 gelombang berat Lin Feng jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan kemampuannya dalam menggunakannya dalam pertempuran telah meningkat pesat. Dengan kekuatannya saat ini, mudah baginya untuk menghentikan panah Liu Fei. 9 gelombang beratnya memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari 9.000 jin. Pantas saja kau berani kembali. Tapi apa kau benar-benar berpikir kau cukup kuat untuk mencoba hal-hal mesum denganku? Liu Fei melepaskan roh panahnya. Roh itu otomatis menyasar Lin Feng. Liu Fei mengeluarkan sebuah anak panah, memasukkannya ke dalam busurnya, dan perlahan menarik tali busurnya sekuat tenaga. Suara tali busur yang bergetar karena tekanan terdengar. Pergi. Anak panahnya jauh lebih cepat dan mengandung kekuatan yang jauh lebih besar daripada anak panah sebelumnya. Lin Feng mengerang marah karena pertempuran ini ternyata lebih sulit dari yang ia duga. Ia melangkah kecil dan menggunakan 9 gelombang beratnya pada anak panah yang datang. Kekuatan gelombang yang dilepaskan sungguh mengerikan. Anak panah itu terhalang ombak, tetapi anak panah itu menembus hingga ke kepalan tangannya, membuat tangannya terasa sedikit mati rasa. Meskipun anak panah itu berhenti, kepalan tangannya masih mengandung sedikit kekuatan, menunjukkan bahwa serangannya sedikit lebih kuat daripada anak panah itu. Hah? Liu Fei mengerutkan kening. Si cabul itu telah membuat kemajuan pesat dalam waktu sesingkat itu. Liu Fei menembakkan anak panah lain yang dipenuhi dengan seluruh niat membunuhnya. Kau pikir hanya kau yang bisa menyerang dalam pertarungan, kata Lin Feng sambil tersenyum dingin. Lin Feng menggunakan Moonlight Feather Agility-nya dan mendekati Liu Fei dengan kecepatan luar biasa. Saat anak panah itu hendak mengenainya, kilatan cahaya muncul di depan anak panah itu dan saat ia menyarungkan pedangnya, anak panah itu terbelah menjadi dua. Liu Fei menatap dengan sangat terkejut. Lin Feng bergerak terlalu cepat. Ia memotong anak panah Liu Fei di udara sambil tetap mendekatinya dengan kecepatan luar biasa. Kecepatan gerak dan kemampuannya memotong anak panah Liu Fei terlalu cepat. Liu Fei tidak melihatnya menghunus pedang, hanya melihat saat ia mulai menyarungkan pedangnya lagi. Liu Fei tampak cepat mundur dan memastikan jarak antara dirinya dan Lin Feng. Ia lalu mengeluarkan 3 anak panah sekaligus. 3 anak panah sekaligus. Kekuatan serangannya akan melebihi 9.500 jin. Tunjukkan padaku bagaimana kau akan menangkis serangan seperti itu, kata Liu Fei dalam hati.
Ia menarik napas dalam-dalam dan sekaligus menembakkan 3 anak panah langsung ke arah Lin Feng. Peroro om. Lin Feng segera menghunus pedang panjangnya, dan suara gemuruh menggelegar terdengar di setiap gerakan pedangnya. Anak panah itu bahkan tidak bisa mendekati Lin Feng sebelum sepenuhnya ditangkis oleh ki yang dilepaskan dari pedangnya. Roaring Thunder, dikombinasikan dengan pengetahuannya tentang pedang ki, membuat pedang Lin Feng sendiri lebih kuat daripada anak panah. Tetapi ketika dikombinasikan dengan pedang ki di atmosfer, ia mengeluarkan kekuatan yang begitu dahsyat. Pedang itu telah menangkis 3 anak panah hanya dengan cahaya pedang ki-nya. Bagaimana mungkin? Mata Liu Fei menatap pemandangan itu dengan kaget. Dengan kekuatannya saat ini, ia hanya bisa menembakkan 3 anak panah sekaligus. Itu adalah kekuatan maksimumnya. Jika ia menggunakan 5 anak panah sekaligus, maka kekuatan serangannya hanya bisa mencapai 9.000 jin. Ini adalah serangan yang mengorbankan kekuatan setiap anak panah demi menambah jumlah anak panah yang akan digunakan dalam pertarungan kelompok. Dalam pertarungan 1 lawan 1, kekuatannya hanya sedikit lebih rendah daripada menembakkan 3 anak panah sekaligus. Namun Lin Feng berhasil mematahkan 3 anak panah sebelum mereka bisa mendekat. Ia menatap Lin Feng, dan tiba-tiba senyum muncul di wajahnya. Ia memastikan untuk menjaga jarak di antara mereka, seperti saat pertempuran pertama kali dimulai. Liu Fei tiba-tiba menembakkan 3 anak panah ke arah Lin Feng lagi. Hasilnya persis sama dengan serangan pertama yang dia gunakan. Lin Feng mematahkan anak panah itu dalam satu serangan menggunakan ki pedangnya yang masih bersinar di udara di sekitar pedangnya. Sebelum ia sempat menyerang lagi, pedang Lin Feng sudah hampir menancap di tenggorokan Liu Fei, dan ia pun terhanyut dalam pikirannya sendiri. Ia teringat saat Lin Feng pertama kali muncul di sini, saat ia hampir tak mampu menahan satu anak panah pun darinya. Kali kedua ia bertemu dengannya di ngarai badai, sepertinya kekuatan Lin Feng semakin meningkat, dan bahkan ingin membunuhnya. Kali ini adalah yang ketiga kalinya, namun kali ini ia sendiri yang bahkan tak mampu menahan satu serangan pun dari Lin Feng. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa maju secepat itu? Liu Fei merasa puas dengan kecepatan latihannya sendiri dan merasa dirinya sangat berbakat dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Ia terus meningkatkan keterampilan dan kultivasinya setiap hari. Kekuatan serangan Lin Feng terlalu dahsyat, ia bahkan tak mampu menahannya. Tiba-tiba pedang Lin Feng berhenti tepat sebelum menembus kulit halus di tenggorokannya. Lin Feng tersenyum, seolah-olah sedang melihat sesuatu yang tak berguna yang bisa digunakan dan dibuang begitu saja. Ketika Liu Fei melihat wajahnya, seluruh tubuhnya membeku ketakutan. Apa yang ingin kau lakukan padaku? Liu Fei menatap Lin Feng dan menggigit bibir lembutnya. Ia hanya bisa pasrah menerima nasibnya. Lin Feng melirik Liu Fei yang basah kuyup. Tubuhnya dipeluk erat oleh jubahnya yang basah kuyup, dan lekuk tubuhnya begitu memikat. Ia mampu membuat pria manapun tergila-gila. Lin Feng menghela napas panjang penuh emosi. Gadis ini luar biasa cantik, tetapi ia terlalu kejam dan hatinya tak kenal ampun. Lin Feng menatap penuh kerinduan pada lekuk tubuh Liu Fei yang menarik lalu mengerang. Lalu dengan senyum acuh tak acuh seolah sedang mempermainkannya, dia berkata, "Jangan terlalu tinggi hati. Aku sama sekali tidak tertarik pada orang sepertimu. Pergilah, aku mau latihan." Lin Feng berhenti bicara dan mulai menyarungkan pedangnya. Tanpa menoleh ke belakang, ia menuju ke salah satu gua untuk berlatih. Ia ingin membunuhnya, tetapi raut wajahnya menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh percaya dengan sepenuh hati bahwa Lin Feng selalu memiliki niat jahat. Ia tidak bisa membenarkan pembunuhannya hanya karena kesalahpahaman saat mereka bertemu. Namun, lain kali ia tidak akan bermurah hati seperti itu. Liu Fei tertegun saat melihat Lin Feng. Ia menggigit bibir merah mudanya begitu keras hingga bibirnya berdarah. Liu Fei berusia 16 tahun dan telah mencapai lapisan Ki ke-9. Ia sangat terampil menggunakan busurnya dan dikombinasikan. Bab 28. Restoran Whistle Wind. Akhir tahun semakin dekat dan kota Yangzhou ramai dengan aktivitas. Banyak murid pulang dari berbagai sekte dan mengunjungi keluarga mereka. Di penghujung tahun, seluruh kota dan desa di negeri ini mengadakan pertemuan tahunan yang akbar. Di dunia para petani, pertemuan tahunan ini bertujuan untuk menampilkan bakat dan mendapatkan pengakuan dalam keluarga mereka. Di kota Yangzhou, setiap klan yang lebih besar akan mengadakan pertemuan tahunan internal yang hanya dihadiri oleh anggota klan mereka.
Selama pertemuan tahunan tersebut, generasi yang lebih tua dalam klan akan memeriksa perkembangan murid-murid dari generasi yang lebih muda. Sesekali, di seluruh kota Yangzhou, beberapa klan yang kuat juga akan mengadakan pertemuan antara mereka dan klan lain, di mana mereka akan memeriksa klan mana yang memiliki potensi masa depan terbesar dan kekuatan tempur terkuat. Di restoran Whistle Wind, ada sekelompok murid muda, semuanya berasal dari klan besar kota Yangzhou. Banyak murid terkemuka berkumpul di sana untuk minum anggur dan membahas pertemuan tahunan yang akan datang. Kudengar, jiwa Lin Qian hampir terbangun setelah ia menembus lapisan Ling Qi, dan karena itu ia terpilih sebagai murid elit sekte Hao Yu. Lin Yu, apakah menurutmu semua ini benar? Tanya seorang murid muda yang memegang kipas bulu. Semua orang menatap Lin Yu dengan tatapan penuh tanya. Semua ini jelas benar. Ketika mencapai lapisan Ling Qi, Lin Qian melihat kekuatannya meningkat drastis. Untuk upacara kita, saya yakin klan Lin akan mampu menunjukkan bakat luar biasa. Lin Yu tersenyum. Ayahnya adalah paman Lin Feng dan juga mengincar posisi kepala klan. Jadi status Lin Yu dalam keluarga jelas cukup memadai untuk menyuarakan pendapatnya atas nama klan Lin. Hahaha. Dia baru saja menembus lapisan Ling Qi. Itu bukan prestasi. Di keluargaku, Gu Yan sudah menembus lapisan itu lebih dari 6 bulan yang lalu. Anggota klan Lin jelas tidak cukup sering bertempur, mereka jelas lebih suka berkultivasi di dalam keamanan sekte mereka, kata pemuda berjaket kuning yang duduk di depan Lin Yu. Di kota Yangzhou, klan Gu dan klan Lin selalu bermusuhan. Bagaimana mungkin dia mengakui siapapun di dalam klan Lin? Waktu yang dibutuhkan seseorang untuk menembus lapisan Ling Qi sangatlah singkat. Di keluargaku, Wen Jiang sudah mencapai lapisan Ling Qi kedua. Selain putri kepala kota, Nala Feng, siapa lagi yang bisa menandingi kekuatan seperti itu? Klan Wen juga tidak memberi kesan bahwa generasi murid ini akan lemah. Pemuda yang memegang kipas bulu itu tak lupa memberikan pendapatnya. Klannya memiliki ikatan yang sangat kuat dengan pemerintah kota. Ia tak bisa menahan senyum menggoda di wajahnya. Wen Jiang sudah menembus lapisan Ling Qi kedua. Sungguh kultivator yang berbakat, sungguh bakat yang luar biasa. Kau mengundangku ke sini untuk mendengarkan diskusi bodoh dan tak berguna ini. Tanya sebuah suara di latar belakang, dingin dan acuh tak acuh yang membuat semua orang berhenti bicara. Suara itu adalah seorang gadis muda yang sangat cantik, tetapi memancarkan aura dingin. Tentu saja tidak. Aku mengundang semua orang untuk datang dan menyampaikan beberapa kabar. Tahun ini, di hari kedua pertemuan tahunan, selain klanku dan anggota dari 3 klan besar Yangzhou, orang-orang hebat lainnya juga boleh bergabung. Qiulan, kau seharusnya mengerti maksudnya. Nalan Hai tersenyum hangat. Semua orang mengerti. Dulu, kota Yangzhou juga mengadakan pertemuan tahunan, tetapi hanya terbatas pada keturunan dari 4 klan terkuat. Mereka tidak menyangka kali ini, mereka akan mengizinkan orang lain untuk bergabung. Sepertinya mereka ingin mengajak anak-anak muda lain di kota yang mungkin penuh potensi untuk berpartisipasi. Mereka bisa memanfaatkan ini untuk merekrut talenta muda sejak dini. Konon, Qiulan adalah seorang yatim piatu, tetapi reputasinya di kota Yangzhou sudah tersohor, berkat kecantikannya yang luar biasa, temperamennya yang dingin, dan tentu saja bakat alaminya. Qiulan mengangguk. Ia juga ingin tahu kemampuan apa saja yang dimiliki keturunan dari 4 klan terkuat. Hehe, upacara yang akan datang pasti akan luar biasa. Kudengar si sampah dari klan Lin itu telah mengalami kemajuan dalam pelatihannya dan bahkan melukai Lin Yun. Kurasa si sampah itu juga akan datang untuk menghadiri pertemuan tahunan, kata pemuda dari keluarga Gu, dengan senyum cerah di wajahnya. Ia bisa merasakan kegembiraan membuncah di dalam dirinya. Gu Song, apa maksudmu? Klan Linku punya banyak murid hebat yang datang untuk menghadiri pertemuan kita, kenapa kita butuh sampah? Jawab Lin Yu yang jelas mengerti siapa yang mereka maksud. Jika dia ingin Lin Feng menghadiri pertemuan tahunan, itu jelas untuk mengolok-olok klan Lin. Dia ingin mengejek generasi muda klannya. Hehe, kau menyebut anggota keluargamu sendiri sebagai sampah. Itu tidak pantas. Jawab Gusong sambil tersenyum. Sampah ya sampah. Kenapa tidak pantas? Lagi pula, aku, yang juga anggota keluarga inti, cepat atau lambat pasti akan. Lin Yu tak sempat menyelesaikan kalimatnya karena ada sesuatu yang menghentikannya. Ia hanya mengerang dan tak melanjutkan bicaranya. Tepat pada saat itu, sampah yang mereka bicarakan sedang menunggangi Qian Li Sui dan hendak memasuki kota Yangzhou. Setelah 10 hari perjalanan, kelelahan perjalanan hampir tak terlihat di wajah Lin Feng.
Duduk di Qian Li Sui memang melelahkan, tetapi ekspresi wajah Lin Feng sangat cerah dan tidak menunjukkan sedikit pun kelesuan. Dibandingkan terakhir kali Lin Feng berada di kota Yangzhou, penampilannya jauh lebih tegap dan tampak berkali-kali lipat lebih kuat. Ekspresi wajahnya mengeras dan ia tampak lebih seperti pria yang tahu apa yang diinginkannya dalam hidup. Dengan pedang tersarung rapi di punggungnya, sabuk perak berkilau melingkari pinggangnya, dan menunggangi Qian Li Sui dengan penuh kemenangan, Lin Feng menarik perhatian banyak orang. Dilihat dari pakaiannya dan penampilannya yang lembut namun bersemangat. Ia mungkin seorang murid dari salah satu klan berpengaruh di kota, yang berlatih kultivasi di sebuah sekte besar, tetapi telah kembali untuk berpartisipasi dalam pertemuan tahunan. Teruslah, kata Lin Feng. Qian Li Sui melambat, dan berhenti berlari, ketika mencapai kota Yangzhou. Iya. Lin Feng melewati sebuah restoran, dan sebuah suara datang dari atas gedung. Meskipun suaranya pelan, pendengaran Lin Feng sangat tajam. Lin Feng mendongak dan melihat seseorang sedang menatapnya. Hehe, siapa di bawah sana? Mungkinkah itu Tuan Muda Klan Lin? Sungguh kebetulan kau muncul di saat seperti ini. Pemuda itu menatap Lin Feng dengan tatapan mengejek. Sesaat kemudian, banyak wajah muncul di jendela lantai atas. Di antara mereka, ada wajah muram yang tampak familiar. Lin Yu, pikir Lin Feng. Lin Yu adalah sepupunya dan memiliki status tinggi di klan Lin, tetapi ia baru mencapai lapisan Qi ke-8. Ia tidak berbakat dibandingkan dengan anggota klan lainnya, jadi ia memanfaatkan fakta bahwa garis keturunannya terikat dengan keluarga utama untuk meningkatkan statusnya di antara yang lain. HMPH. Lin Yu sama sekali tidak menghormati Lin Feng. Ia mengerutkan kening karena marah. Ia tidak menyangka akan bertemu Lin Feng di sana. Yang lain pasti akan memanfaatkan Lin Feng untuk semakin mengejek keluarga Linnya. Lin Feng, kami beberapa murid berkumpul di sini sebelum pertemuan tahunan. Karena kita sudah bertemu, silakan naik ke atas dan duduk bersama kami. Seperti yang diharapkan, Gu Song segera mengundang Lin Feng untuk bergabung dengan mereka, jelas bukan dengan niat baik. Lin Feng, kamu sudah menempuh perjalanan yang begitu jauh. Pulanglah dan istirahatlah dulu, kata Lin Yu, jelas-jelas tidak ingin melihat Lin Feng bergabung dengan mereka. Lin Feng tersenyum sinis dalam hatinya. Statusnya masih tuan muda di klan Lin. Lin Feng menyadari bahwa Lin Yu sama sekali tidak menunjukkan sedikit pun kesopanan kepadanya. Lin Yu tidak hanya tidak menunjukkan sedikit pun kesopanan, tetapi malah berbicara kepadanya dengan cara yang tidak sopan. Apapun yang dilakukan Lin Feng, Lin Yu pun tertular. Apapun yang kulakukan, aku melihat di wajahmu bahwa kau tidak puas, pikir Lin Feng. Ia lalu menatap Gu Song dan berkata, baiklah, aku akan naik ke atas. Tunggu. Suara Lin Yu menjadi lebih dingin, lalu ia menambahkan, Lin Feng, kau seharusnya tidak datang ke tempat ini. Sejujurnya, kau seharusnya pulang saja. Berani sekali kau, teriak Lin Feng sambil menatap lurus ke mata Lin Yu, lalu menambahkan dengan nada dingin. Menurutmu, status apa yang kau miliki di dalam klan, yang memberimu keberanian untuk berani berbicara kepadaku seperti ini? Lin Feng bukanlah pengecut dan lemah seperti dulu. Ayahnya memiliki status yang sangat tinggi di dalam klan, ia adalah kepala klan Lin. Karena itu, Lin Yu tidak berhak menempatkan dirinya lebih tinggi dalam hierarki keluarga daripada Lin Feng. Jika Lin Feng bukan seorang kultivator yang kuat, orang lain masih akan berpikir mereka bisa menindasnya saat ayahnya tidak ada. Mendengar Lin Feng berbicara seperti itu, Lin Yu langsung marah besar. Ia jelas tak menyangka Lin Feng akan berubah drastis. Reaksi ini sungguh tak masuk akal untuk orang selemah itu. Wajah Lin Yu memerah karena marah. Ia bingung harus menjawab apa. Status Lin Feng di klan lebih tinggi daripada dirinya. Ia adalah kepala keluarga yang masih muda. Meskipun Lin Yu sepupunya, ia tetap tak berhak bersikap arogan terhadap Lin Feng, meskipun Lin Feng telah mempermalukannya secara terang-terangan. Hehe, begitulah sikap Lin Feng sebagai kepala keluarga muda klan Lin. Kata Gu Song berharap melihat mereka bertengkar, membuat Lin Yu semakin marah. Pada saat itu, Lin Feng sudah turun dari kudanya dan menyerahkan kendali kepada pemilik restoran. Segera setelah itu, ia naik ke lantai 3 dan menuju ruang pribadi, tempat para murid lainnya berada. 8 orang sedang duduk di meja, semuanya adalah murid muda dari klan yang kuat. Ketika mereka melihat Lin Feng masuk, tak seorang pun berkata sepatah kata pun. Semua orang duduk di tempat masing-masing, menyesap anggur dengan tenang. Mereka semua mengabaikan Lin Feng. Bahkan Gu Song,
yang baru saja mengundang Lin Feng, tetap diam dan menyeringai. HMPH, sampah itu mempermalukan dirinya sendiri. Bahkan sebagai tuan muda klan Gu. Status apa yang kau miliki untuk mengolok-olok klanku? Kata Lin Yu yang bahkan tidak menatap Lin Feng seolah-olah sedang berbicara sendiri. Putra kepala keluarga, inilah statusku. Kau mungkin lupa, Lin Yu, tapi sampah itu adalah putra kepala klan Lin, Kenang Gusong. Ia paling senang membantu dalam situasi seperti itu, melihat klan Lin kehilangan muka. Lin Feng tersenyum. Semua orang menatap Gusong. Lin Feng melangkah maju beberapa langkah ke arah Gusong. Bolehkah saya duduk? Apa yang membuatmu berpikir kau bisa duduk di sini? Tanya Wen Shan dengan tidak sopan. Di kota Yangzhou, ada 4 klan yang kuat. Keluarga penguasa kota adalah yang terkuat. Ada permusuhan yang berkelanjutan antara 3 klan besar lainnya, terutama ketegangan yang sangat besar antara klan Gu dan klan Lin. Klan Gu tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyerang klan Lin. Klan Wen jelas juga tidak akan melewatkan kesempatan untuk melakukannya. Oh, apa sebenarnya maksudmu? Lin Feng tidak melihat Wen Shan, dan hanya bertanya pada Gusong. Kau tidak mengerti? Dasar sampah, tidak ada yang memberimu hak untuk duduk bersama kami, kata Gusong kepada Lin Feng dengan nada menghina. Lin Feng benar-benar tidak tahu betapa rendah statusnya dibandingkan dengan murid-murid ini. Ah, aku mengerti. Kau sedang mengolok-olokku kan? Kata Lin Feng tanpa kehilangan kesabaran. Ia tetap setenang sebelumnya. Terserah, enyahlah. Gusong berteriak dengan marah. Dia mengira Lin Feng akan meringkuk dan mundur, yang akan mempermalukan klan Lin. Bab 29. Menggoda. Lin Feng tersenyum dingin. Ia meraih meja, mengambil secangkir anggur, memiringkan cangkir, dan perlahan menuangkannya ke atas kepala Gusong. Semua orang berhenti bicara, tampak tercengang. Mereka jelas tidak menyangka Lin Feng berani membalas penghinaan seperti itu, apalagi mengira dia akan menuangkan anggur ke kepala Gusong. Seluruh penonton terkejut dan terus menyaksikan adegan itu dengan penuh minat, terutama Lin Yu yang tersenyum lebar. Ia tidak hanya bisa melihat Gusong kehilangan muka, tetapi ia juga akan melihat sampah itu diremukkan oleh Gusong. Adegan indah itu terjadi tepat di depan matanya, bagaimana mungkin ia tidak bahagia? Gusong jelas tidak menyangka Lin Feng akan melakukan hal seperti itu. Ia memejamkan mata, karena alkohol masuk ke matanya yang menyebabkan sedikit rasa perih. Ia lalu menyeka anggur dari wajahnya dengan tangan kosong. Ia kemudian membuka matanya yang mulai menyipit karena marah. Matanya begitu sipit, hingga ia tampak seperti ular berbisa yang mematikan. Sampah itu sudah sial hari ini. Dia tidak akan mati, tapi aku akan membuatnya berharap mati saja. Semua orang melihat ekspresi dingin Gusong. Sepertinya akan ada lebih banyak permusuhan antara klan Lin dan klan Gu di masa depan. Beraninya kau menuangkan anggur ke kepalaku, kata Gusong yang matanya agak merah. Nada suaranya rendah, ia mengatakannya dengan tenang, tetapi itu membuatnya semakin menakutkan. Gusong sangat marah. Apa kau tidak melihatku karena matamu tertutup? Cepat, seseorang ambilkan aku segelas anggur lagi, kata Lin Feng sambil memberi isyarat meminta lebih banyak anggur. Sejujurnya aku tidak mengerti. Dari mana orang sampah sepertimu berani melakukan hal seperti itu? Apa kau sudah mempertimbangkan konsekuensi dari perbuatanmu? Atau mungkin kau dengan bodohnya berpikir Lin Yu akan berdiri untuk melindungimu? Kata Gusong dengan nada yang mencoba mengejek Lin Feng dan Lin Yu. Lin Feng tidak langsung menjawab. Ia malah mengambil sebotol anggur yang masih ada di meja, membukanya, lalu mengangkatnya ke atas kepala Gusong. Gusong berdiri di sana, terkejut ketika anggur terus mengguyurnya, tak hanya membasahi wajahnya, tetapi juga seluruh tubuhnya. Aku juga tidak mengerti, kenapa kau begitu sering menggunakan istilah sampah. Apa kau mencoba menakut-nakutiku? Atau untuk menutupi perasaan buruk yang kau pendam jauh di lubuk hatimu, karena kau begitu tidak berarti? Apa kau ragu-ragu sekarang? Apa bajingan klan Gu itu tidak punya keberanian? Itu membuat kita bertanya-tanya, apakah itu warisan dari darahnya, atau dari darah klan Gu. Gusong adalah putra kepala klan Gu dan salah satu pelayan. Ia memang seorang tuan muda, tetapi pangkatnya lebih rendah dalam hierarki klan. Itulah penyesalan terdalam Gusong. Hanya dengan menyebutkan hal ini saja, hatinya terasa sesak. Ia juga sangat benci jika orang lain menyebutkannya di hadapannya. Kata-kata Lin Feng jelas menyinggung topik yang sangat sensitif. Kau ingin mati. Seperti yang diduga,
Ekspresi Gusong berubah, dan ia tampak semakin jahat. Ia meluap-luap amarah, dan niat membunuhnya tak terbendung. Gusong, tanpa ragu mengulurkan tinjunya untuk mencoba menyerang Lin Feng. Tinjunya bersiul di udara, dengan kecepatan yang luar biasa. Semua orang yang duduk di meja gemetar ketakutan melihat kecepatan dan kekuatan pukulan tersebut. Gusong benar-benar murka. Pukulan itu ditujukan untuk menghancurkan kepala Lin Feng dengan kekuatan yang cukup untuk merobeknya dari lehernya. Ia menyerang dengan niat memenggal kepala Lin Feng dengan tangan kosong. Lin Yu, tidak seperti yang lain, tak kuasa menahan senyum lebih lebar lagi. Senyum di wajahnya sungguh lebar. Ia sungguh berharap dari lubuk hatinya, Lin Feng akan mati dengan menyakitkan akibat serangan Gusong. Namun, hal-hal tidak terjadi seperti yang diinginkannya. Pukulan Gusong berhenti di tengah-tengah antara dirinya dan Lin Feng. Tentu saja, bukan Gusong yang menunjukkan belas kasihan. Itu karena telapak tangan telah menghentikan pukulannya sepenuhnya. Tangan ini telah menghentikan pukulan sepenuhnya dan dalam satu gerakan menutup, meraih tinju Gusong. Tampaknya telapak tangan itu dengan mudah menghentikan pukulan Gusong. Tidak ada tanda-tanda kerusakan, dan itu bahkan tampak cukup mudah. Wajah Gusong memerah, dan dia tidak dapat menggerakkan tinjunya dari telapak tangan. Lin Feng lah yang telah mengulurkan tangan dan menghentikan pukulan itu, salami bernapas. Tidak ada tanda-tanda perlawanan di wajahnya, dan dia masih sangat rileks dan tenang. Hah? Semua orang terkejut. Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi? Bagaimana mungkin Lin Feng menangkis serangan sekuat itu dengan mudah? Lagi pula, ekspresi wajah Lin Feng sama sekali tidak berubah sementara Gusong jelas-jelas berusaha melepaskan tinjunya dari genggaman Lin Feng. Sebenarnya, aku juga tidak mengerti. Kau hanya bajingan tak berguna dari klan Gu, dan kau pikir kau berhak menggodaku. Kau menyebutku sampah. Status apa yang kau miliki? Kegentingan. Gusong menjerit mengerikan. Rasa sakit yang tajam menyerbu tinjunya. Rasa sakit itu membuat wajahnya tampak sangat terdistorsi. Lin Feng telah menghancurkan tinju itu hanya dengan kekuatan tangannya. Enyahlah. Aku telah memutuskan untuk membiarkanmu pergi dengan selamat, kata Lin Feng sambil melambaikan tangannya yang memegang tinju Gusong. Tepat setelah itu, Gusong terlempar keluar jendela di lantai atas. Semua orang mendengar suara tubuh Gusong jatuh dengan keras ke tanah di luar, diikuti erangan kesakitan. Semua orang di meja itu tercengang. Gusong berada di lapisan Qi ke-8, dan dalam sekejap mata, ia terluka lalu terlempar keluar jendela oleh sampah itu. Apa yang baru saja terjadi? Fiuh. Semua orang menghela napas panjang. Apa ini benar-benar sampah dari klan Lin? Lin Feng melirik semua orang sekilas. Segera setelah itu, ia menatap Lin Yu. Melihat Lin Feng menatapnya dengan tenang, Lin Yu tak kuasa menahan rasa takutnya. Benar saja, Lin Yu baru saja menyebut Lin Feng sampah, tetapi di hadapannya berdiri monster mengerikan yang sulit dikenalinya sebagai Lin Feng. Lin Feng seakan mengalami transformasi total. Ia telah berubah menjadi monster ganas yang bersembunyi dalam wujud manusia. Lin Feng dulu benar-benar berbeda. Lin Feng dikenal pemalu dan lemah. Namun saat itu, Lin Feng tampak seperti monster yang kuat dan tak bergerak. Temperamennya liar dan kuat. Apakah ini benar-benar sampah yang dikenalnya? Siapa nama yang baru saja kau panggil aku? Lin Feng bertanya pada Lin Yu. Bibir Lin Yu bergerak sedikit, tetapi tak ada suara yang bisa keluar dari tenggorokannya. Ia benar-benar tak tahu harus menjawab apa. Ia begitu takut pada orang yang berdiri di depannya. Sampah? Kata Lin Feng sambil tersenyum dingin. Tak lama kemudian, Lin Yu merasakan angin dingin dan suara tajam bergema di udara. Tiba-tiba wajahnya terasa seperti terbakar oleh tekanan angin. Rasanya sangat menyakitkan. Lin Feng telah menampar wajahnya. Kau! Lin Yu menutupi wajahnya. Otot-otot wajahnya terasa terbakar. Lin Feng secara mengejutkan menampar wajahnya di hadapan semua orang. Tetapi ketika Lin Yu melihat Lin Feng masih menatapnya setenang sebelumnya, ia menelan ludah dan tidak bersuara lagi. Lain kali kau ingin mengatakan sesuatu, jaga ucapanmu. Ingat statusmu dan statusku. Lin Feng berkata dengan nada dingin. Setelah itu, ia mengabaikan Lin Yu dan mengabaikannya. Ia berjalan di belakang Lin Yu dan menghampiri Wen Shan. Apa yang ingin kau lakukan? Tanya Wen Shan sambil tetap waspada dan menatap Lin Feng dengan cemas. Pria itu mampu melempar Gusong keluar jendela.
Dia tidak hanya kuat tetapi juga berani. Apakah kamu takut? Tanya Lin Feng dengan nada menggoda. Saya. Wen Shan ingin membuka mulut, tetapi terhenti sebelum mengatakan apapun. Tiba-tiba, niat membunuh sedingin es muncul dari tubuh Lin Feng, membuat kulit kepala Wen Shan mati rasa. Ia menelan rasa takutnya dan menunduk. Sama seperti Lin Yu beberapa saat yang lalu, wajahnya memerah dan tak mampu menemukan keberanian untuk membalas. Akulah potongan sampah. Niat membunuh sedingin es yang muncul dari tubuh Lin Feng telah lenyap. Lin Feng kemudian berbalik dan kembali keluar. Tak seorang pun berani meliriknya. Arg! Wen Shan mengerang karena malu. Ia memegang gelas anggurnya begitu erat hingga pecah di tangannya. Meskipun Lin Feng tidak menyentuhnya, cara Lin Feng memaksanya untuk meringkuk ketakutan membuatnya merasa sangat malu dan terhina. Ia mengira Lin Feng tidak berhak duduk bersama mereka, tetapi selama konfrontasi dengan Lin Feng, ia tidak berani menggerakkan satu jari pun, sampai-sampai Lin Feng bahkan tidak perlu menyentuhnya sekalipun. Gelas anggurnya dan harga dirinya kini hancur berkeping-keping. Saat itu, kondisi mental Lin Yu tidak lebih baik dari Wen Shan. Ia bahkan masih bisa merasakan bekas tangan Lin Feng di wajahnya. Mengapa ia merasa begitu rendah? Karena Lin Feng berdiri di depannya, ia telah membuatnya kehilangan keberanian untuk menolak tamparan di wajahnya. Semua orang yang duduk di meja terdiam. Mereka semua ingin mempermalukan si sampah klan Lin itu. Mereka tak menyangka dia akan bisa mempermalukan mereka seperti itu. Para kultivator muda ini mengaku sebagai junior terbaik di kota Yangzhou. Satu orang terluka dan dilempar keluar jendela oleh Lin Feng, yang lain ditampar, dan yang satu lagi saking takutnya sampai-sampai menyebut dirinya sampah. Apakah Lin Feng benar-benar tak berhak duduk bersama mereka? Mata Qiulan berbinar-binar. Dia adalah kultivator terkuat di kelompok itu. Dia telah mencapai lapisan Ling Qi. Karena Lin Feng masih berdiri di sana, dia dapat dengan jelas merasakan aura alami Lin Feng yang membuat orang merasa malu dengan inferioritas mereka. Bagi Lin Feng, ia sama sekali tidak menyangka bahwa kemunculannya di restoran hari itu akan membuat semua orang begitu memikirkannya. Ia hanya tidak ingin lagi dipermalukan, dihina, dan disebut sampah. Kelompok murid dari klan-klan kuat itu terbiasa menempatkan diri di atas orang banyak. Lin Feng tak tahan melihat wajah-wajah mereka yang buruk rupa dan menjijikkan, jadi ia mengajari mereka pelajaran tentang kerendahan hati. Qian Li Sui perlahan berlari melewati restoran Whistle Wind, sementara Gu Song memperhatikan siluet Lin Feng yang pergi dengan santai di kejauhan. Wajahnya jelas menunjukkan bahwa ia berencana membalas dendam pada sampah klan Lin dengan cara apapun. Bab 30. Pertemuan Tahunan. Ketika Qian Li Sui memasuki wilayah klan Lin, hal itu menarik perhatian sebagian besar anggota klan Lin. Lin Feng telah kembali. Aku ingin tahu tingkat kultivasi apa yang telah dia capai sekarang. Hehe. Dia kembali, tapi hanya ada kemungkinan. Dia akan kehilangan muka di depan ayah dan dirinya sendiri di pertemuan tahunan. Putra dan putri anggota senior klan semuanya sangat kuat sekarang. Meskipun Lin Feng telah mencapai lapisan Qi ke-7, dia masih sangat lemah. Ya, memang. Sampah itu bisa mengalahkan Lin Yun. Tapi siapa Lin Yun dibandingkan dengan para praktisi berbakat di klan Lin? Kalau aku jadi dia, aku akan bersembunyi di sektenya dan tidak akan pernah keluar. Banyak anggota klan yang berkomentar diam-diam karena tidak ingin menyinggung kepala klan. Sebagian besar anggota klan diam-diam mencibir Lin Feng. Meskipun Lin Feng berstatus kepala klan muda, ia tetaplah sampah. Saat itu, Lin Feng sudah tiba di dalam rumah utama. Rumah itu tidak terlalu besar, tetapi kokoh dan bersih. Disinilah hanya ayahnya dan He yang diizinkan tinggal. Ayah, kata Lin Feng ketika tiba di kamar Lin Hai. Ia melihat ayahnya sedang duduk dan tampak sedang melukis. Feng kecil, kau kembali, kata Lin Hai sambil mengangkat kepalanya. Ia meletakkan lukisan yang sedang ia lukis ke samping dan tersenyum hangat kepada Lin Feng. Ya, pertemuan tahunan akan berlangsung 7 hari lagi. Aku kembali untuk bergabung dengan pertemuan bersama murid-murid lain yang dikirim ke sekte lain. Lin Feng melirik lukisan yang disisihkan ayahnya sejenak. Dalam ingatannya tentang Lin Feng sebelumnya, ia tahu bahwa Lin Hai menyukai ketenangan. Hal itu tampaknya berkaitan dengan hasratnya dalam melukis. Ia tidak suka diganggu saat melukis. Namun, Lin Feng belum pernah melihat lukisan Lin Hai. Feng kecil, kamu seharusnya tidak ikut rapat tahunan. Biarkan saja mereka saling memprovokasi,
kata Lin Hai sambil menggelengkan kepala. Ayah, mengapa begitu? Hehe, pertemuan tahunan tahun ini, mereka semua tidak sabar melihat kita kehilangan muka. Aku tidak peduli dengan mereka, tapi kau harus hati-hati, Feng kecil, kata Lin Hai sambil menghela napas berat. Klan Lin telah berubah beberapa hari terakhir ini, dan tidak lagi tenang dan damai. Kedua saudara laki-lakinya, beberapa sepupu, dan bahkan beberapa tetua, sudah mulai menyusun rencana untuk membuatnya turun tahta sebagai kepala klan. Jangan khawatir, ayah. Aku akan baik-baik saja, kata Lin Feng sambil menggelengkan kepalanya. Dia sudah menembus lapisan Qi ke-9, bahkan jika beberapa orang kuat ingin menghadapinya selama pertemuan tahunan untuk membuatnya kehilangan muka, Lin Feng akan mampu membalas budi. Dia tidak takut pada siapapun di bawah lapisan Qi Ling. Hah? Lin Hai terkejut dengan reaksi putranya dan menatap tajam ke mata Lin Feng. Ia tak bisa menahan senyum ketika menyadari betapa percaya dirinya Lin Feng. Haha, kalau anak saya mau pergi ya sudah. Kita akan pergi ke rapat tahunan dan mereka akan melihat bahwa membuat saya turun tahta bukanlah tugas yang mudah. Tapi, Feng kecil, kamu harus benar-benar berhati-hati selama pertemuan tahunan. Kudengar Lin Qian sudah mencapai lapisan Ling Qi. Dia tidak akan senang ayahnya kehilangan muka saat pertemuan para tetua. Itu bukan rumor. Dia sudah menembus lapisan Ling Qi. Tapi aku tidak berencana membiarkannya dengan mudah mencoba menyakitiku, kata Lin Feng yang matanya memancarkan niat membunuh yang dingin. Lin Qian pergi ke sekte Yunhai karena ingin membunuhnya. Sebelum meninggalkan sekte Yunhai, dia juga mengancamnya bahwa jika mereka bertemu lagi di pertemuan tahunan, dia akan membunuhnya. Dia akan melihat bagaimana Lin Qian berencana untuk melawannya selama acara tersebut. Ayah, aku akan berlatih dulu. Datang dan jemput aku di hari pertemuan tahunan, kata Lin Feng sambil pergi. Meskipun Lin Feng tidak lemah, Lin Qian memiliki roh universal es dan api yang tidak mudah dihadapi. Lebih baik baginya untuk mengumpulkan kekuatan sebanyak mungkin dalam waktu singkat yang dimilikinya. Bahkan sedikit saja mungkin bisa menyelamatkan nyawanya. Pada saat itu, di luar permukiman klan Lin, seekor anak kuda jantan berlari kencang, diliputi badai api. Lin Qian menunggangi seekor anak kuda jantan api. Ia mengenakan jubah merah menyala yang senada dengan anak kudanya dan membuatnya tampak seperti bangsawan yang sangat kaya. Posturnya yang anggun saat itu akan membuat siapapun tak mampu mengucapkan sepatah kata pun yang buruk tentangnya. Ia bagaikan seorang ratu yang memandang rendah rakyat jelata dengan hina. Yang mulia, kata penjaga pintu masuk dengan hormat. Mereka semua jauh lebih menghormatinya daripada Lin Feng. Mereka bahkan tak berani menatap Lin Qian. Temperamennya membuat mereka merasa tidak berharga. Mereka tahu bahwa pada akhirnya ia akan memegang posisi penting di dalam klan. Lin Qian tanpa menoleh dan langsung memasuki area perumahan klan Lin. Ia tampak sangat arogan, seolah-olah ia benar-benar merasa dirinya bangsawan. Ia diikuti oleh dua orang berjubah sekte Hao Yu, dan mereka pun segera mengikutinya ke kediaman klan Lin. Yang mulia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Beliau jauh lebih cantik daripada yang kuingat, dan beliau juga terlihat jauh lebih anggun. Yang mulia, Lin Qian tak tertandingi di klan Lin, kata salah satu penjaga pintu masuk sambil memperhatikan Lin Qian memasuki kediaman klan Lin. Tentu saja, dia telah menembus lapisan Ling Qi. Dia sangat kuat dan cantik. Dan yang mulia, Lin Qian baru berusia 16 tahun. Dia memiliki masa depan cerah yang terbuka untuknya. Dia jauh lebih baik daripada sampah yang menyebut dirinya tuan muda. Teman-temannya juga semua terlihat sangat kuat. Mereka pasti elit dari sekte Yu Hao, kata penjaga lainnya. Di mata mereka, Lin Feng dan Lin Qian sama, sekali tidak memiliki kesamaan, mereka tak tertandingi. Yang satu berada di sekte Hao Yu dan memiliki status yang setingkat dengan bangsawan, yang lain memiliki status lebih rendah daripada tanah di bawah sepatu mereka. Tidak ada keraguan dalam pikiran mereka, Lin Feng tidak punya pilihan selain menatapnya seperti petani rendahan sepanjang hidupnya. Lin Qian dan dua murid sekte Hao Yu tiba di kediaman dalam sekejap mata, kecepatan mereka bergerak meninggalkan badai angin di belakang mereka. Orang-orang jauh lebih gelisah daripada ketika Lin Feng tiba. Semua anggota klan mulai mengerumuni calon pemimpin mereka seperti lalat. Beberapa anggota klan dan bahkan beberapa tetua sudah menuju ke taman rumah tempat Lin Ba Dao tinggal untuk memberikan penghormatan. Masa depan cerah menanti Lin Qian, penuh dengan peluang yang tidak dimiliki semua anggota klan Lin.
Itulah sebabnya banyak orang di klan Lin bersedia membantu Lin Ba Dao naik pangkat dalam hierarki klan. Dengan begitu, Lin Qian akan mendapatkan lebih banyak kekuasaan. Ia akan menjadi kebanggaan klan. Semua orang yang membantu Lin Ba Dao ini jelas juga akan mendapatkan dukungan dari putrinya di masa depan. Dengan prospek masa depannya, mereka hanya bisa merendahkan diri di hadapan Lin Ba Dao. Dibandingkan dengan lingkungan tempat tinggal Lin Qian, tempat tinggal Lin Feng tampak sunyi dan terbengkalai. Meskipun demikian, Lin Qian tidak melupakan janji yang ia buat kepada Lin Feng. Ia melirik ke arah tempat tinggal Lin Feng dengan niat membunuh di matanya, tatapannya setajam pedang. Kali ini, aku akan memastikan untuk menjagamu dengan baik, kata Lin Qian sambil memelototi Lin Feng dengan senyum kejam. 2 hari kemudian, putra sulung Lin Ba Dao, Lin Hong, juga kembali ke klan. Lin Hong sedang belajar di sebuah desa pegunungan bernama Sue Ying. Desa pegunungan Sue Ying bukanlah sebuah sekte, tetapi kekuatan mereka tidak kalah dengan sekte besar. Desa ini memiliki reputasi yang sangat baik di negeri Sue Yu. Selain itu, desa pegunungan Sue Ying hanya menerima kultivator yang memiliki roh salju dan es. Lin Hong juga telah meningkatkan kultivasinya secara signifikan sejak terakhir kali, dengan pesat. Ia telah menembus lapisan Qi ke-9. Satu langkah kecil lagi akan memungkinkannya menembus lapisan Qi Ling. Seluruh klan Lin sangat senang memiliki bakat-bakat hebat seperti itu pada generasi muda. Sepertinya seluruh masa depan klan berada di bawah kendali penuh Lin Ba Dao. Selain Lin Hong, segudang anggota generasi muda lainnya, yang berasal dari berbagai cabang klan, kembali. Pertemuan tahunan semakin dekat. Rumah Lin Ba Dao selalu didatangi tamu, dan halamannya ramai seperti pasar. Sepertinya ia telah menjadi kepala klan Lin. Bahkan, tidak ada seorang pun di sekitar rumah kepala klan yang sebenarnya, Lin Hai. Suasana di sekitar kediamannya sangat sepi. Tidak ada seorang pun yang repot-repot datang dan memberi penghormatan seperti yang mereka lakukan untuk Lin Ba Dao. Akhirnya, pertemuan tahunan akan segera dimulai. Semua anggota klan Lin sangat gembira. Mereka bertanya-tanya tingkat apa yang telah dicapai para junior klan selama berlatih di luar klan. Para murid akan dinilai ke dalam kelompok lemah, sedang, dan kuat. Banyak yang bertanya-tanya di mana putra dan putri mereka akan berada dalam peringkat klan. Semua diam-diam berharap agar keturunan mereka berada dalam peringkat terkuat, yang akan menjamin masa depan yang cerah bagi mereka di dalam klan. Mereka juga bertanya-tanya, apakah akan ada jenius baru yang menunjukkan bakat mereka dan membedakan diri di antara generasi muda. Selama acara tersebut, semua hasil diumumkan secara terbuka. Pertemuan tahunan adalah salah satu hari paling meriah dan membahagiakan dalam klan manapun karena menunjukkan prospek masa depan klan. Banyaknya talenta muda yang berbakat akan memberikan klan lebih banyak prestis dan kejayaan di masa depan. 3 bulan yang lalu, beberapa orang ingin Lin Hai turun tahta, tetapi Lin Hai begitu kuat sehingga terasa menakutkan dan mengintimidasi. Namun, selama pertemuan tahunan, mereka akan memiliki lebih banyak keberanian daripada momen lainnya sepanjang tahun. Lin Qian akan membuktikan bahwa masa depan klan ada di tangan Lin Ba Dao. Beberapa anggota klan Lin juga memiliki teman dari klan lain yang datang untuk menyaksikan peristiwa tersebut. Lin Feng keluar dari kamarnya sambil meregangkan lengannya. Ia menarik napas dalam-dalam dan menikmati indahnya matahari di langit. Lin Feng tidak menyangka hari ini berbeda dari hari-hari sebelumnya. Status kepala klan. Lin Feng tidak peduli. Yang ia cari adalah puncak tertinggi di jalur kultivasi. Hanya yang terkuat yang bisa menarik perhatian orang lain. Kepala klan hanyalah nama yang dibuat-buat. Jika seseorang cukup kuat dan berkuasa, maka tidak ada yang bisa menentangnya. Siapa yang berani menentang? Lin Feng masih tahu bahwa ayahnya juga tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Lin Hai tidak terlalu tertarik pada kekuasaan dan pengaruh. Kalau tidak, dia tidak akan setenang dan sedamai itu setelah kejadian seperti itu. Jika klan Lin tidak mengadakan acara besar, dia hampir tidak akan pernah muncul di depan umum. Hanya dengan dia muncul di depan umum, orang lain akan memiliki kemampuan untuk mengkritiknya dan mencoba memaksanya turun tahta. Feng kecil, kamu sudah selesai berlatih, kata Lin Hai sambil mendekati Lin Feng. Dia datang dengan niat membangunkannya dari meditasinya. Ya, kata Lin Feng sambil mengangguk. Ayo pergi. Mereka berangkat bersama menuju pertemuan tahunan. Jumlah orang yang hadir dalam pertemuan tahunan klan Lin sangat banyak.
Semua orang sudah tiba jauh lebih awal dan mereka, semua dengan antusias menunggu acara yang akan datang. Ketika Lin Feng dan Lin Hai tiba di pertemuan tahunan, banyak orang menatap mereka. Setiap orang memiliki ekspresi yang berbeda, tetapi mayoritas menunjukkan ekspresi mengejek atau meremehkan. Ini Lin Feng. Banyak orang menatap Lin Feng dengan ekspresi dingin. Beberapa wajah yang dapat dibedakan dari yang lain adalah Lin Heng yang kultivasinya telah dilumpuhkan oleh Lin Feng, serta Lin Yun, Lin Qian, Lin Yu, dan tentu saja, ada juga paman ketiga Lin Feng, Lin Haoran. Dua putra Lin Haoran adalah Lin Yun yang telah dipermalukan oleh Lin Feng dan Lin Heng yang kultivasinya telah dilumpuhkan oleh Lin Feng. Secara keseluruhan, mudah untuk mengatakan siapa yang paling membenci Lin Feng di klan Lin. Lin Haoran bahkan menyembunyikan Lin Heng dan menyuruhnya untuk tidak terlihat agar tidak kehilangan muka. Ia tidak ingin siapapun tahu apa yang terjadi antara Lin Heng dan Lin Feng. Ia juga tidak ingin melihat ayah Lin Feng bangga, karena rencana untuk melumpuhkan Lin Feng justru menjadi bumerang dan menghancurkan reputasi Lin Haoran di dalam klan. Bersambung.